Kenapa Musa yang dirawat dan dibesarkan oleh malaikat Jibril jadi seorang kafir? Sedangkan Musa yang dirawat dan dibesarkan oleh Firaun menjadi seorang nabi. Temukan jawabannya dalam kisah kali ini. Pada zaman Firaun bahwa setiap anak laki-laki harus dibunuh. Mirip dengan Nabi Musa, Samiri adalah salah satu bayi laki-laki yang harus dibunuh, namun ia selamat. Tidak seperti Nabi Musa yang pada saat itu dibuang ke sungai dan dirawat oleh Asia, istri Firaun. Samiri malah ditinggalkan di dalam gua oleh ibunya. Di dalam gua tidak ada yang menyelamatkan Samiri, bahkan tidak ada yang merawatnya. Namun atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya diutuslah Jibril untuk merawat Samiri. Sejak saat itu Samiri mengenal Jibril. Setelah dewasa, Samiri terkenal sebagai seorang yang amat terasing dan enggan berbaur. Ia memiliki nama asli Mika atau Musa bin Ja'far dan tinggal di Karman atau di Bazarna. Satu-satunya yang menjadi teman Samiri adalah para musyrikin yang menyembah patung anak sapi. Dari pergaulannya yang salah tersebut, efek negatif pun melekat di hatinya. Ia juga mencintai dan mengagungkan anak sapi sampai membutakan hatinya. Karena kekagumannya, ia pun bertekad suatu hari nanti akan mengajak Bani Israel untuk menyembah anak sapi. Samiri lalu teringat pada tanah jejak kuda Jibril yang disimpan dalam kantong. Dengan bisikan setan, Samiri bertekad menjadikan tanah tersebut bahan pembuatan patung. Saat itu Samiri termasuk pengikut Nabi Musa. Nabi Musa diutus untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Firaun. Nabi Musa memperingatkan kepada kaum Bani Israel agar menyembah hanya kepada Allah. Namun Samiri membangkang saat diutusnya Harun memberi nasihat. Musa kala itu pergi selama 40 hari dan menitipkan Bani Israel kepada Harun adiknya. Samiri mengajak kaum Bani Israel untuk mengumpulkan segala perhiasan emas yang selama ini dibawa. Tujuannya agar emas yang telah dikumpulkan tersebut akan dilebur di atas api. Setelah emas meleleh, Samiri melemparkan tanah jejak kuda Jibril yang disimpan selama perjalanan dari Mesir. "Jadilah anak sapi!" teriak Samiri girang. Tanpa merasa berdosa dan bodohnya Bani Israel, mereka pun percaya dan mengikuti ajakan buruk Samiri. Alhasil, mereka pun menyembah patung anak sapi tersebut selama Musa pergi, sementara Harun tak sanggup melawan Bani Israel sendirian. Pada saat Musa kembali, betapa marah dan sedih hatinya mendapati kaumnya yang telah musyrik. Namun Bani Israel punya banyak alasan. Mereka selalu merasa paling benar. Mendengar hal itu, Musa pun bersegera menemui Samiri. Ia sangat marah betapa Samiri yang mengkhianati perintahnya dan justru menyesatkan kaumnya. "Apa yang mendorongmu berbuat demikian, hai Samiri?" tanya Musa bernada tinggi. Dengan enteng Samiri hanya menjawab, "Aku menemukan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya. Demikianlah nafsuku membujukku," katanya. Musa pun geram dan mengusir Samiri dan segera menyeret patung anak sapi tersebut menuju api yang menyala. Tinggallah Tuhan buatan Samiri itu menjadi abu. Musa pun melemparkan abu itu ke laut. Sementara itu Samiri meninggalkan rombongan. Ia kembali hidup menyendiri seperti yang dikatakan Musa. Samiri akan mendapatkan azab dunia dan akhirat. Hukuman Samiri di akhirat jelas adalah neraka. Adapun di dunia, Samiri menderita penyakit aneh. Kulitnya tidak dapat disentuh oleh siapapun. Jika seseorang menyentuh kulitnya, Samiri merasa panas, seperti ada yang membakar kulitnya. Akibatnya seumur hidup dia selalu berkata kepada orang lain, "Jangan sentuh saya." Itulah hukuman bagi Samiri, sang pelaku kesyirikan. Adapun versi lain yang diriwayatkan Hakim dalam Mustadrak dalam Kitabu Tafsir Surat Toha, ia berkata tentangnya, hadis ini sahih di atas syarat-syarat sahihin dan keduanya tidak meriwayatkannya.
Ia pun disetujui oleh sahabi. Dari Ali berkata, ketika Musa bersegera kepada Tuhannya, Samiri mengumpulkan perhiasan semampunya. Ia mencetaknya menjadi anak sapi. Kemudian dia memasukkan segenggam dari jejak Rasul ke dalam perutnya. Ternyata ia menjadi anak sapi yang bersuara. Maka Samiri berkata kepada mereka, "Ini adalah Tuhan kalian dan Tuhan Musa." Ucap Harus kepada mereka, "Wahai kaum, bukankah Tuhan kalian telah memberi janji baik kepada kalian?" Dan ketika Musa kembali kepada Bani Israel yang telah disesatkan oleh Samiri, Musa memegang kepala saudaranya. Maka Harun berkata, "Apa yang dikatakan Musa kepada Samiri? Apa yang membuatmu melakukan ini?" Samiri menjawab, "Aku mengambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya. Demikianlah nafsuku membujukku." Lalu Musa mendatangi anak sapi itu. Ia meletakkan serutan dan menyerutnya di tepi sungai. Maka tidak seorang pun yang meminum dari air itu yang menyembah anak sapi, kecuali wajahnya menguning seperti emas. Mereka berkata kepada Musa, "Bagaimana tobat kami?" Musa menjawab, "Sebagian dari kalian membunuh." Lalu mereka mengambil pisau. Lalu salah seorang membunuh bapaknya dan saudaranya tanpa peduli, hingga yang terbunuh berjumlah 7.000. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Musa, "Perintahkan mereka agar berhenti. Aku telah mengampuni yang telah terbunuh dan memaafkan yang hidup." Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar. Dalam kisah-kisah sahih dalam Al-Quran dan Sunnah menjelaskan, Allah telah menyampaikan kepada kita bahwa Musa membakar anak sapi itu, lalu menenggelamkannya di dalam air. Dia juga memberitakan bahwa dia memerintahkan Bani Israel. Mereka mengambil pisau, tidak peduli siapa yang dibunuhnya, apakah itu bapaknya, saudaranya, atau anaknya, hingga yang terbunuh mencapai 70.000 orang. Lalu Allah mewahyukan kepada Musa agar menghentikan pembunuhan. Allah telah mengampuni orang yang terbunuh dan yang masih hidup. Kisah Samiri terdapat dalam Al-Quran Surah Toha ayat 85-91 dan ayat 85-98. Nama Samiri merupakan nama bahasa Arab. Kisah tersebut tercantum dalam Bible dan banyak diceritakan dalam kitab Israiliyat. Begitulah kisah Samiri yang awalnya diasuh oleh salah satu sosok malaikat dan diakhiri hidupnya menjadi sesat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.